tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Malang siang ini. Malang, saya ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Riza, untuk siang hari ini kami akan hadirkan perbincangan tentang Stop Bullying yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Untuk siang hari ini ada Bu Hajah Dewi Irvani Eshut, CMHT CIMPH MSI, selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang, dan beliau biasa dipanggil dengan Bunda Dewi. Betul. Assalamualaikum Bunda Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai di RRI Malang dengan selamat Bunda Dewi. Iya, alhamdulillah. Matur walaupun nuwun. agak macet. Terima kasih sudah hadir, Yeah. menyempatkan waktunya siang hari ini. Ini dengan pembahasan kembali. yang sangat luar biasa ya Bunda Dewi ya, yang saat ini juga masih menjadi PR semua umat ini kayaknya ya, tentang bullying yang juga betul. kasusnya belakangan ini juga banyak sekali kita temukan, bahkan sampai menelan korban jiwa begitu ya Bu Dewi ya. Nah ini monggo yang ingin disampaikan tentang bullying ini Bunda Dewi, silakan. Iya, terkait dari kami Komnas Perlindungan Anak, memang sekarang sedang concern ya untuk stop bullying, terutama untuk antisipasi ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren, juga ke semua lini, termasuk juga ke ini PKK seperti itu, pokoknya semua lini, karena memang ini agar masyarakat tersadar bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Karena memang angkanya sudah sangat luar biasa ya. Jadi angka bullying di Indonesia itu menurut data statistik itu nomor 1 se-Asia, Baik, siap. tertinggi, dan nomor 2 sedunia. Dan Indonesia yang katanya dikenal ya dengan negeri ramah tamah, sopan santun, itu ternyata hasil statistiknya sangat mencengangkan banyak orang. Dan juga untuk bullying cyber ya, bahwa Indonesia itu netizen terbrutal sedunia. Baik. Iya, seperti itu. Jadi Saya itu cukup PR shock ya. ini. PR besar untuk kita semuanya. Ya, mari kita semuanya menyadari bahwa Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau tidak ada yang memulai untuk bergerak ya. Terus kapan lagi dan siapa lagi gitu. Ayo kita sama-sama sinergi untuk menekan angka ini gitu loh. Karena kalau ada pembiaran mungkin akan lebih parah lagi gitu kondisinya. Terus mau kita tunda ya sepertinya sudah sangat tidak mungkin untuk kita tunda. Jadi kita harus bergerak bersama, bersinergi bersama. Kita juga membangun sinergi dengan beberapa lembaga dan yang jelas juga dengan pemerintah ya, terutama dalam hal antisipasi, karena mungkin kalau bullying dari mulai grade-nya macam-macam ya, kan bullying itu bermacam-macam, dari mulai bullying verbal, fisik, kemudian sosial, seksual, dan cyber. Nah, itu mungkin kalau bullying verbal, ternyata pengalaman kami ya Komnas Perlindungan Anak setelah Goes to School ya, kita memberikan antisipasi dan edukasi kepada anak-anak. Ternyata anak-anak itu banyak yang tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini termasuk kategori bullying. Nah itu baru terasanya ketika sudah ada dampak ya. Kok ada anak yang ada perubahan perilaku, kok sekarang jadi pendiam, kok nggak mau bicara, ada penurunan dalam prestasi belajar, kemudian dia terganggu pola tidurnya, pola makannya, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena bullying. Nah, kalau melihat ada perubahan perilaku, agar terutama orang tua dan guru juga tetap harus mendapat edukasi agar lebih peka gitu ya, ketika ada perubahan perilaku mungkin saja ya dipastikan itu sebabnya apa, mungkin saja dari bullying. Dan kalau misalnya mereka tidak menyadari dan nggak memahami tentang perubahan perilaku, ya mungkin adanya pembiaran. Pada akhirnya anak dalam kondisi sudah datang ke kami dalam kondisi sudah parah, artinya depresinya sudah berat karena sudah ada pembiaran dalam waktu yang lama gitu loh. Bahkan mereka nggak ada beberapa yang nggak berani bicara. Dan mungkin yang harus kita pahami itu Kak Reza, bahwa angka itu sebenarnya terhitung dari mereka yang berani speak up.
Nah, Ternyata ketika di masyarakat yang baik. tidak berani speak up itu jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Baik. Nah, seperti itu. Ini jadi PR besar Nah, ya. PR besar untuk Bunda Dewi kita ya. semuanya. Baik. Yang berani speak up aja kalau misalnya di prosentase sampai berapa ini? Di presentasi terutama ya misalnya ya dari anak-anak disabilitas misalnya gitu kan, anak disabilitasnya termasuk orang yang anak-anak yang rentan ya, Kelompok rentan ya, kelompok rentan, kategori rentan bullying. Itu aja berani speak up paling sekitar 15-20% ya. Karena ternyata misalnya di sekolah ya atau di pondok pesantren, orang yang berani berbicara pada orang tua atau pada pengasuh ya, pengasuh pondok itu nanti khawatirnya dianggap wah ini tukang ngadu. Nah, akhirnya mendapat bullying yang lebih parah lagi. Nah, karena ada pengalaman dari kakak kelasnya katanya ceritanya begitu, akhirnya dipendam, gak berani bicara. Tahu-tahu kondisinya sudah berat karena gak berani ngomong. Ya, sudah sampai kayak misalnya ngompol gitu ya. Itu sebenarnya kan bentuk ekspresi dari ketakutan kan. Rasa stres Ya, gitu ya. stres dan ketakutan. Nah, seperti itu karena memang perputaran itu kita harus siapapun menurut saya harus mengambil bagian di sini dan juga harus tersadar semua lembaga pendidikan ya, baik pendidikan agama maupun pendidikan sekolah umum untuk sama-sama tersadar, tetap introspeksi diri dengan terus peka gitu melihat anak-anak ini gitu loh. Jangan sampai diatasi ketika mereka sudah parah. Nah, itu karena penanganannya juga lama dan berat, termasuk akhirnya kalau ada pembiaran seperti itu. Karena memang terutama untuk yang sudah dalam kondisi depresi ya, depresi stres akut atau depresi berat itu akhirnya mengarah kepada percobaan bunuh diri. Dan sudah banyak yang bunuh diri. Itu untuk yang korban bullying yang tidak berani bicara. Nah, yang sekarang kan beberapa kasus ya kita semua sudah tahu ya bahwa sampai masuk ke ranah hukum karena memang bukan termasuk kategori bullying lagi, sudah pembunuhan itu. Sudah masuk kriminal ya, Kriminal Bunda Dewi ya, kriminal pembunuhan. Baik. Seperti itu Kak Reza. Siap. Ya. Kita perlu, tadi saya cukup tercengang dengan apa yang Anda sampaikan bahwa ternyata banyak anak-anak kita Iya. yang tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk Termasuk, dari iya. bully. Nah, ini bisa dikenalkan kembali, bullying itu bentuknya itu secara lebih sederhana biasanya seperti apa contoh-contohnya begitu Bunda Dewi? Kalau di verbal segala perkataan ya yang sifatnya menghina, merendahkan dan menyisakan trauma di diri anak-anak ya, dan membuat anak-anak menjadi takut, tidak percaya diri, bahkan ya masuk ke dalam kategori trauma itu sudah termasuk bullying. Jadi memang kategorinya untuk setiap anak berbeda-beda. Ada memang anak ya dianggap itu sebagai sebuah candaan misalnya. Biasanya kan anak-anak itu memanggil namanya dengan nama bapaknya gitu kan. Iya, Biasanya kan iya. kayak Iya, gitu ya. betul-betul. Nah, untuk anak yang memang berangkat dari rumah gitu ya, dari keluarga yang katakanlah mohon maaf disfungsional gitu ya, kurang kasih sayang, kurang perhatian dan mungkin sering mendapatkan ya kurang apresiasi dan sering mendapatkan bullying dari keluarga misalnya gitu, itu kan lebih sensitif biasanya ketika mendapatkan hal yang tertrigger dari apa yang dirasakannya di keluarga, itu bisa mendatangkan depresi buat anak ini. Oh, Nah, baik. untuk anak yang mungkin sudah terbangun konsep diri yang baik gitu ya, dan bisa membedakan oh ini bercanda, ini beneran, itu lebih aman secara kesehatan mental. Nah, itu pun tetap kalau menurut saya terutama guru BK dan juga menurut saya semua guru ya harus mempunyai kompetensi untuk lebih memahami tentang pertumbuhan psikologi dan kesehatan mental anak-anak juga. Bahkan insya Allah nanti kami ke depan akan membangun sinergi dengan beberapa sekolah karena memang diminta untuk mereka lebih meminta untuk lebih meningkatkan kompetensinya di bidang psikologi agar bisa mengantar anak-anak ini dalam kondisi aman, karena memang tugas kenapa sih Komnas Pelindungan Anak itu harus ada? Itu adalah salah satunya untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu aman dan terlindungi. Dan ketika sudah terjadi kasus yang mengarah kepada ya harus diurus di ranah hukum gitu ya, kami pun memberikan pendampingan. Contohnya ini kasus yang terbaru.
kita memberikan pendampingan kepada kedua orang tuanya karena memang anaknya sudah meninggalkan kelas 11 itu. Anaknya sudah meninggal, kemudian memberikan pendampingan psikologis kepada orang tua korban agar bisa kuat untuk terus menjalankan proses hukumnya ini. Dan kita memastikan juga untuk memberikan pendampingan karena ini permintaan dari keluarganya. Jadi keluarganya membuat surat disampaikan kepada kami Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan pengawalan dan pendampingan proses hukumnya agar proses hukum bisa lancar dan sesuai dengan prosedur. Karena kalau tidak seperti itu, ya seringkali satu dengan lain hal, kemudian kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah hukum, adanya pembiaran sampai bertahun-tahun itu tidak tidak dilanjutkan begitu ya. Karena di perjalanan proses itu banyak hal yang terjadi yang berbeda-beda. Contoh awal mereka sangat bersemangat untuk melanjutkan kasusnya ke ranah hukum. Tetapi ketika di perjalanan dalam prosesnya itu melihat bahwa pelakunya itu misalnya dari keluarga yang katakanlah kuat menurut dia dan dia di sisi yang lemah, kita misalnya kita orang kecil, kita orang nggak punya, udah ini aja nggak usah dilanjutkan aja, percuma tetap nanti kita juga kalah sama yang uangnya banyak misalnya kayak gitu kan. Nah di sini peran yang diminta dari kami agar bagaimanapun proses keadilan dan kemanusiaan itu kan tetap harus ditegakkan. Karena kalau nggak gitu kan nanti akan semakin bertambah lah kalau nggak ada efek jerah kepada pelaku. Ada pembiaran. Mungkin akan semakin bertambah angkanya. Kalau mereka sendiri tidak menyadari bahwa itu ada sebuah kesalahan gitu loh, yang memang harus mendapatkan hukuman gitu loh. Misalnya seperti itu. Siap. Kemudian yang berpotensi menjadi korban tadi ini siapa saja nih Bunda Dewi? Yang berpotensi sebagai korban adalah mereka yang biasanya lemah dalam konsep diri. Makanya ini penting juga untuk pendidikan parenting untuk orang tua. Jadi bullying itu tidak serta-merta si pembuli ini membuli kepada semua orang, tapi hanya yang berpotensi menurut dia untuk pantas untuk jadikan korban gitu loh. Kayaknya udah di titik gitu ya, kayaknya udah benar-benar jadi target begitu ya Bunda Dewi ya. Jadi biasanya kan setelah ini yang meninggal di Batu itu kan anak Rizky yang kelas 5 SD, kemudian ini anak kelas 11 kan semua pelakunya sudah ditangkap. Dan semuanya anak-anak. Iya, semua anak-anak dan korban adalah anak-anak. Dan ternyata setelah melakukan pendalaman masalah dan polisi sudah melakukan penyidikan, anak-anak ini adalah memang dari anak-anak dari keluarga yang tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi rata-rata memang para pembuli ini biasanya juga awalnya korban bully dari keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka adalah anak-anak yang tidak bahagia. Anak-anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang, tidak memiliki konsep diri yang baik dan selalu direndahkan Karena selalu direndahkan sehingga merasa dirinya rendah. Padahal kan untuk membangun eksistensi diri, dihargai, itu kan kebutuhan semua orang. Betul. Nah, ketika kebutuhan itu kemudian muncul tapi dia tidak mempunyai rasa percaya diri, maka dia harus merendahkan orang lain dulu untuk membangun eksistensi dirinya. Akhirnya dicarilah target. Jadi mereka yang tidak baik-baik saja dan anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang apresiasi, kemudian tidak diakui keberadaannya, itu seperti seperti punya sinyal gitu, punya radar gitu. Jadi ketika ada orang yang kelihatannya lemah, langsung bunyi itu titik itu target itu gitu. Gitu. Dan itu auto. Jadi anak begitu ya? Auto karena itu sudah menjadi seolah menjadi program. Karena kan terjadinya lama, terpola akhirnya spontanitas. Ketika ada yang kelihatan lemah, misalnya anak pendiam, anak yang biasanya dari gestur tubuhnya selalu menunduk, tidak mau interaksi dengan temannya gitu ya, anak yang terlihat minder, yang terlihat biasanya murung, sering menunduk. Nah udah itu langsung bunyi itu, langsung alarmnya bunyi. Alarmnya bunyi itu tuh ada target di situ. Karena dengan mendatangi orang itulah dia
kebutuhannya yang selama ini dia butuhkan untuk mendapatkan eksistensi diri dan pengakuan dari lingkungannya. Menurut dia ya, dalam persepsi dia yang persepsinya orang anak sakit ya, sakit dalam arti sakit mental karena memang datang dari keluarga yang tidak tidak baik-baik saja. Menurut dia itulah konsep yang benar. Jadi ketika ada yang lemah itu, ini saatnya aku mendapatkan eksistensi diri, gitu loh. Seperti itu. Jadi memang pelaku dan korbannya itu sebenarnya harus mendapatkan pendampingan karena kan mereka masih masa depannya masih panjang toh. Mereka tuh masih proses pertumbuhan ini dan proses pertumbuhan mental itu jauh lebih penting banget begitu ya Bunda Dewi. Karena ke depan itu dia menjadi anak yang sukses, bermanfaat, anak yang mulia dan sebagainya itu berasal dari sehat atau tidak ini mentalnya gitu loh. Kalau dari awal dia sudah ada mental illness, akhirnya dia menjadi pelaku ataupun korban, ya harus diterapi sebenarnya, harus mendapatkan pendampingan sehingga dia menjadi pribadi yang sehat gitu mentalnya, sehingga bisa menjalani proses kehidupannya dengan baik. Karena bagaimanapun kan mereka calon pemimpin bangsa toh. Kalau ada pembiaran terus nanti bangsa ini mau seperti apa, gitu loh. Kalau hal seperti itu masyarakat tidak aware dan tidak penting gitu loh, tidak menganggap tidak penting gitu loh. Padahal kalau sudah membunuh orang gitu loh, anak-anak gitu loh. Kok bisa sebrutal itu, ada apa gitu loh. Kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Di dalam mindsetnya ada apa gitu loh. Nah itu kan ya saya kira bukan tanggung jawab Komnas aja, ini tanggung jawab kita semua loh. Untuk mensyiarkan ini gitu. Makanya kalau misalnya sekolah-sekolah yang terbuka dan paham betul ya tentang konsep ini, mereka pasti akan berterima kasih kok. Kalau kita mau memberikan edukasi di sekolahnya, benar nggak? Kan dengan mendapatkan edukasi, sosialisasi kan sekolahnya bisa aman gitu loh dari ini. Anak-anak juga bisa teredukasi. Orang tua juga bisa tenang menyekolahkannya di situ. Dan itu memang harus satu sinergi. Jadi parentingnya harus dapat, orang tuanya, guru-gurunya juga harus dapat edukasinya, anak-anak juga ini harus tahu sehingga itu menjadi sebuah lingkaran yang sehat. Jadi ketika satu sistemnya yang kelihatan lemah, yang lainnya bisa menguatkan. Gitu. Kalau cuma anak-anaknya saja, orang tuanya nggak paham. Baik. Ya tetap akan menjadi bola panas tadi ya, Bunda Dewi ya. Bahkan sudah jelas-jelas ya ada bukti saksi ya bahwa anak ini melakukan bullying karena orang tua tidak paham, mati-matian dibelain, dibelain gitu loh. Kalau anak-anak saya tidak salah, padahal sudah jelas-jelas ada CCTV-nya, sudah jelas-jelas ada saksi di situ bahwa dia sedang melakukan pembulian kepada temannya, itu orang tua nggak terima gitu. Itu kan berarti tidak teredukasi kan. Orang tua seperti itu tidak menyadari bahwa justru dengan anaknya mendapatkan pendampingan dan terapi secara khusus ini kan ya untuk kebaikan anaknya sendiri toh sebenarnya gitu loh. Tapi ketika permasalahannya ada pada keluarga, ini peran yang bisa dilakukan oleh Komnas ini seperti apa Bunda Dewi? Jika memang tadi disampaikan ya bahwa anak-anak ini biasanya yang melakukan bullying berawal dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Ini pendampingan apa yang bisa dilakukan? Ketika trauma akhirnya dia menjadi pelaku, itu ternyata berangkat dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga. Jadi alhamdulillah memang sebelum saya tergabung dan ditunjuk menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang, memang saya memiliki sebuah klinik holistik ya. Sebenarnya itu klinik rawat inap dan ada BPJS-nya. Dan saya sendiri di ruang praktek memang sebagai profesional hipnoterapis Islami, dan insya Allah saya internasional instruktur hipnoterapi di Malang Raya, cuma saya satu-satunya. Saya praktek di sana, ya akhirnya klinik saya pun menjadi ya base campnya Komnas Perlindungan Anak dan siap memberikan pendampingan yang membutuhkan trauma healing dan family coaching. Nah, family coaching ini yang harus karena kan anak ini masih dalam pertumbuhan dan sangat dibutuhkan peran orang tua untuk perubahan anak ini menjadi baik. Anak belum bisa berjuang sendiri, gitu loh. Dan memang rata-rata yang ya anak-anak ini yang menjadi pelaku dan korban ini biasanya ada
pada akhirnya ya ditelusuri dari hampir semua yang ini tuh hampir 90% tuh adanya ketidakmatangan dalam pengasuhan di usia dini. Nah, jadi untuk memperbaiki, untuk saya memastikan dulu sebelum saya biasanya kami dan saya pun akhirnya mengajarkan hipnoterapi kepada beberapa anggota. Karena pada saat saya nggak ada, misalnya ya karena saya juga ya 6 dari ketua organisasi yang besar juga selain Komnas Pelindungan Anak. Ketika saya nggak bisa, kemudian ada korban yang harus ditangani. Sudah jadi ada tim anggota ya, anggota pun sudah mulai bisa membantu menangani gitu loh. Dan itu saya kasih pelatihan tersertifikasi agar aman gitu ya. Tidak sembarang orang yang memberikan terapi, tapi memang sudah mendapatkan ilmunya gitu loh. Dan memang ternyata ketika sudah disambungkan dengan klinik Al-Basiroh ya, yang saya pemilik dan pengelolanya di sana, itu banyak sekali yang selama ini ternyata itu ya setelah mereka berani datang, ternyata itu terjadinya sudah 3 tahun yang lalu baru bilang. Sudah 4 tahun yang lalu baru bilang. Ternyata anak ini sudah tidak sekolah selama 1 tahun. Itu banyak sekali baru ini berdatangan berdatangan dan mereka mulai berani berbicara, karena kan mungkin sekarang ada yang membantu melindungi, sekarang tahu kalau lapor harus kemana gitu loh. Setelah mendapat edukasi dan informasinya kan penting banget untuk dapat informasi ini, karena kalau enggak mungkin untuk aku tuh pengen speak up ya. Tapi siapa yang bisa bantu, terus lapor kemana kan gitu. Mungkin ya. Baik, siap. Akhirnya adalah rumah singgah ini yang dikelola oleh Bunda Dewi ini yang mengakomodir anak-anak dengan trauma tadi ya Bunda ya. Dan ini termasuk keluarganya, bisa juga misalnya orang tuanya. Karena memang harus family coaching itu family coaching itu lebih efektif. Sebelum anaknya di terapi, memastikan dulu ada perubahan dalam pola pengasuhan dari orang tuanya, karena seringkali anak ini misalnya sudah di terapi, orang tuanya belum dapat edukasi. Seringkali karena ketidakfahaman orang tua melemahkan lagi program yang sudah tertanam pada anak ini. Anak ini sudah berubah, misalnya anak yang awalnya sudah masuk ke masa depresi atau stres gitu ya, dan ketakutan, itu dia sudah mempunyai rasa percaya diri, sudah terbangun konsep diri yang baik. Nah, di rumah tidak mendapatkan support system yang baik untuk anak ini, akhirnya bisa kembali lagi ini anak ini setiap hari bertemunya dengan orang tua. Baik, itulah kenapa satu paket menjadi penting ya Bunda ya. Harus satu paket. Orang tua, ayah dan ibu ini juga menjadi sosok kunci ya dari perubahan perilaku sikap anak yang entah itu pelaku atau korban. Karena dua-duanya ini ya harus mendapatkan pembinaan. Baik, siap. Biasanya tempat yang paling rentan terhadap bullying ini di mana ini Bunda Dewi? Ya sekarang tuh hampir di semua tempat ya, termasuk ya di pondok pesantren kayak gitu ya. Memang pondok pesantren itu kita betul-betul memberikan untuk memberikan dukungan untuk terbuka gitu loh. Karena justru kalau pondok pesantren itu tidak, anak-anak ini justru nggak mendapatkan sosialisasi dan edukasi, justru malah angkanya bisa semakin tinggi. Kan ada beberapa pesantren yang nggak mau terbuka. Oh, di sini nggak ada apa-apa kok. Padahal sudah ada yang lapor itu ininya di situ. Sudah kejadian. Nggak apa-apa. Emangnya kenapa kok harus di pondok sini? Ya, kenapa harus diberikan edukasi? Emang di sini ada apa? Ada yang seperti itu. Ya, jadi ya saya menghimbau gitu ya ke semua pondok pesantren yang mereka tuh, karena kan ya bersama-sama tinggal dari mulai bangun sampai tidur kembali loh anak-anak itu. Kalau kurang mendapatkan pengawasan, kurang mendapatkan pendampingan, kan sangat beresiko juga. Anak-anak ini kan ya masih tumbuh gitu loh. Anak-anak ini ya bisa dibilang masih rentan lah gitu loh, kecuali benar-benar pondoknya sudah benar-benar terkondisi betul gitu ya, dengan pengasuh yang mumpuni dan banyak gitu ya. Ya anak-anak ini terperhatikan dengan baik. Kadang-kadang kan terjadinya di malam hari juga pada saat mereka sedang pada tidur gitu loh. Nah terus kalau kayak gitu gimana? Pengawasannya udah lepas begitu ya Bunda ya. Baik, siap. Nah tadi sempat disampaikan terkait tentang kompetensi kesehatan mental ini Bunda. Ini menarik sekali jika ini bisa benar-benar diaplikasikan. Iya. Baik. Sudah kemarin di SMK Negeri 8 kita diminta oleh para gurunya workshop kompetensi guru. Ya, agar
untuk memastikan anak-anak ini mentalnya sehat ya. Sebagai pembimbing sehat mental kan gurunya juga harus sehat dulu mentalnya. Karena kan guru-guru hanya bisa memberikan apa yang mereka punya. Kalau mereka masih mental illness gitu ya, misalnya masih kurang tenang menghadapi masalah anak-anak, misalnya lebih kepada mudah stres misalnya, kemudian bahkan mudah tersulut emosi, kurang memiliki skill untuk meregulasi emosi pada saat menghadapi masalah-masalah yang dianggap berat gitu ya. Itu ya anak-anak juga kan melihat contoh. Iya, anak-anak juga kan butuh teladan. Nah, kalau teladannya untuk misalnya kita mau berbusa gitu ya, nasihatin anak-anak, tapi yang terlihat setiap hari, setiap ada permasalahan orang tua emosi, misalnya guru misalnya emosi orang tua, ya terus gitu anak itu kan mengalami kebingungan akhirnya, kok dapat ya, apa materinya begini, kok prakteknya begini, terus yang benar mana gitu kan. Jadi diperlukan kompetensi tentang kesehatan mental ini. Dalam untuk mewujudkan hal ini, Bunda, biasanya ada sinergi dengan pihak mana sajakah yang sudah mulai diupayakan oleh khususnya Komnas Perlindungan Anak ini? Ya alhamdulillah kita kemarin diundang di beberapa rapat di Kabupaten Malang ya. Juga ini ada sebuah gerakan ya, gerakan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak ini terlindungi gitu loh. Dan kita ikut sinergi dalamnya, itu yang pertama, walaupun mungkin belum pergerakan yang berarti belum begitu terasa. Kita nggak menunggu gitu, kita sudah jalan sendiri aja karena memang laporan kan sudah banyak gitu loh, permintaan dari sekolah sudah banyak. Untuk antisipasinya bersyukurlah kita nggak usah cari-cari sekolah yang mau diedukasi, mereka sudah proaktif dan ya kalau misalnya kelihatannya tidak proaktif, kita masuknya ke pintu untuk melakukan deklarasi sekolah ramah anak. Nah, jadi ini kan program pemerintah, deklarasi sekolah ramah anak. Jadi banner deklarasinya itu nanti dipampang di depan sekolah untuk sebagai branding sekolah ya, untuk memastikan agar orang tua juga merasa aman menyekolahkan di situ, menitipkan karena putra-putrinya menitipkan putra-putrinya karena sudah terbranding sekolah ramah anak. Dan juga kita membuat MOU dengan muspika setempat ya, bahwa kepala sekolahnya, pihak Komnas Perlindungan Anak dan juga muspika setempat sudah bersinergi satu tim. Jadi ketika di sekolah itu mungkin ada masalah terkait dengan bullying dan kemudian sekolah sudah misalnya tidak mampu mengatasi, itu juga sudah tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak. Jadi kita datang ke situ gitu loh. Ya. Untuk bisa terpilih menjadi sekolah yang ramah anak, apakah ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh sekolah tersebut agar kemudian sesuai dengan kompetensinya begitu, akhirnya layak disebut sebagai sekolah ramah anak, Bunda? Jadi dipastikan hak-hak anak terpenuhi di situ. Ada 10 hak anak yang nanti bisa dipelajari kepala sekolahnya. Kemudian dipastikan dulu kondisinya seperti apa. Ya, ada yang ketika kita masuk sudah terpenuhi itu, yang hak anak ke-10 itu dari guru-guru, informasi dari gurunya, dari ketua komite, wali muridnya, bahwa memang di sekolah ini sudah seperti itu kita langsung janjian hari gitu, langsung dilakukan deklarasi untuk MOU. Ada yang harus diperbaiki di beberapa hal, mungkin ada hak misalnya anak belum mendapatkan keamanan, misalnya itu dipastikan dulu keamanannya. Kalau misalnya belum, kita kasih edukasi dulu. Kalau sudah, kita langsung deklarasi begitu. Pintunya lewat itu. Ya sebenarnya kan itu menguntungkan ya buat sekolah ya, karena buat branding buat semua pihak. Karena branding itu kan memang sangat, sekarang kan apa-apa serba kompetitif ya. Jadi itu sebagai sebuah ya kompetensi sekolah itu juga ya, bahwa berbeda gitu dengan sekolah lain gitu loh, sudah di situ aman gitu, katakanlah seperti itu. Dan hak-hak anak bisa terpenuhi di situ. Dan juga orang tua, wali murid itu harus proaktif ketika ada
hal-hal yang terkait dengan hak anak tidak terpenuhi di sekolah itu. Itu pun gitu. harus berani speak up ya. Harus Bunda, ya? berani karena kita sudah MOU. Baik, gitu, baik, seperti siap. itu. Insya Allah itu saya kira ya cukup efektif lah sebagai ya bagaimanapun kita harus berjuang sih ya gitu. Jadinya ya Bismillah ada semua pintu kesempatan kalau seandainya bisa menjadi jalan untuk menekankan why not gitu ya kita Betul. pakai gitu loh Baik. di semua jalan. Dan untuk sekolah ramah anak tadi ini cukup menarik ya Bunda ya. Apakah juga akan ada semacam uji kelayakan begitu yang dilakukan berkala secara spontanitas Oh iya, oleh betul. Komnas Iya. bahwa masih layakkah sekolah Iya. ini untuk Mendapatkan branding mendapatkan itu. label ini? Apakah itu juga dilakukan? Iya dilakukan itu secara Baik. berkala insya Allah selama ya 6 bulan sekali lah insya Allah. Siap. Iya. Selain sekolah ramah anak tadi yang menarik adalah lembaga yang diasuh oleh Bunda Dewi. Iya. Ini kayaknya boleh juga diperkenalkan ke masyarakat kita Iya. agar mungkin ada banyak sekali masyarakat kita yang sedang menyimak siaran kita. Mungkin Bu Iya. Dewi ya ingin sekali menyampaikan apa yang mereka rasakan tapi tidak tahu harus kemana. Nah, iya. Ini mungkin monggo bisa diperkenalkan untuk lembaganya, Bunda. Ya kalau kliniknya lembaganya namanya Klinik Al-Basiro ya di Tanggung Turen Baik. ya. Jadi kami untuk memberikan apa ya pengobatan lah katakanlah ya untuk anak-anak yang sedang mengalami gangguan mental walaupun tidak hanya bullying, insya Allah tidak pernah pasang tarif ya kami karena Baik. ya sifatnya ingin menolong gitu ya karena memang angka gangguan mental sudah sangat tinggi. Jadi angka gangguan mental itu di Malang Raya itu kenaikannya 1000% loh, bukan 100% ya. Di Malang Raya, Iya. Bunda. Wow. 1000%. Dan bahkan Malang kota itu sudah termasuk krisis bunuh diri ya di Malang, Baik, Malang siap. kota ya. Baik, Gitu. siap. Itu angka itu ya bisa di browsing nanti ini. Jadi memang tenaga ahlinya untuk pengobatan gangguan mental ya saya seorang terapis mental dan juga yang ada di Malang Raya ini terutama Kabupaten Malang itu memang sangat minim. Sementara penderita gangguan mental Semakin iya. bertambah. Sebenarnya sih kalau dari segi ini ya ini omong-omongan aja ya. Untuk kompetensi saya sebagai instruktur internasional hipnoterapi yang tergabung dalam Perhisa itu kan perkumpulan hipnoterapis internasional ya. Itu kan satu-satunya organisasi yang diakui oleh dunia internasional itu Perhisa. Jadi untuk kompetensi saya sebenarnya untuk hal tarif itu nggak boleh di bawah 5 juta itu nggak boleh ya. Tapi itu ya Bismillah saya dan juga teman-teman tidak pernah pasang tarif karena memang tujuan kami. Jadi kalau di Komnas itu semua yang kita lakukan perjuangan itu ada sebagai bentuk bela negara gitu loh. Stop bullying itu sebagai bentuk bela negara. Baik. Karena ini ya sudah sepenuhnya negara sedang harus disadari oleh Betul. semua pihak sedang tidak baik-baik aja gitu loh. Apalagi menuju 21 tahun Indonesia emas begitu Nah ya, Indonesia Bunda. emas ini betul-betul ya semua harus bergerak lah stakeholder. Misalnya saya sebagai mohon maaf ya sebagai ketua IWAPI ya Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu sebenarnya dari pusat itu sudah ada perintah ya bahwa IWAPI harus ikut sinergi Baik. untuk stop bullying ya. Ya berarti alhamdulillah sudah beberapa ya stakeholder yang sudah tersadar dan bersemangat untuk bersinergi bersama untuk menekan angka ini gitu loh. Baik, siap. Karena yang terbunuh itu sudah banyak sekali. Betul, dia menjadi korban ya. Yang Bunda, menjadi ya. korban, ya korban dari mulai nyawa, trauma, depresi dan gangguan mental lain yang korban bullying itu. Ya biasanya itu ada perubahan perilaku. Bahkan ada anak yang sampai kurus banget gitu ya karena kesulitan untuk makan, kesulitan untuk tidur karena dia ada selalu dalam ketakutan. Baik. Coba kalau anak itu terus gak ditolong, terus mau gimana? Baik. Masa depannya terus gimana? Nah itu. Padahal ini adalah penerus bangsa Iya. juga Bunda ya. Baik, siap. Terus akhirnya orang tua nggak berani ngomong dan nggak tahu kalau anak ini mengalami kondisi depresi dan harus ditolong. Orang tua diam aja karena nggak tahu. Nah coba kalau kurang edukasi masyarakat mau gimana? Ya harus berjuang bersama lah, harus memberikan edukasi. Baik, Paling tidak ke orang-orang terdekat kita lah gitu loh. Kalau kita semuanya misalnya ini yang mendengar saat ini, yang menyaksikan semuanya, saya yakin
ya bagaimanapun kan keadilan dan kemanusiaan itu harus ditegakkan ya, karena ini negara hukum dan memang kalau ketika melihat bullying itu memang wajib untuk dilaporkan karena ada undang-undangnya, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 94. Itu dilaporkan boleh kepada Komnas ya, Perlindungan Anak, boleh ke RT RW terdekat dan boleh kepada ya Polsek dan sebagainya. Kita alhamdulillah juga sudah audiensi dengan Polres. Dan kita juga bekerja sama untuk kasus yang terakhir ini yang meninggalnya anak kelas 11 ini. Kita bekerja sama dengan Polres memang. Jadi Polres mengawal di ini hukumnya, kita mengawal agar sesuai dengan prosedur gitu. Jadi kita memang bekerja sama gitu loh dengan Polres. Bahkan kita kalau memberikan edukasi untuk di sekolah yang kondisinya berat lah katakanlah gitu ya. Artinya berat di sini bullying itu sudah menjadi budaya gitu loh di situ dan dianggap itu dinormalisasi. Katanya bilangnya udah dari dulu sekolah ini sudah dari dulu begini katanya gitu. Ada tuh yang sekolah begitu. Ketika jadi dinormalisasi menjadi sangat mengerikan lagi itu begitu ya. Kita edukasinya bersama dengan Bapak Polisi itu kalau ininya. Baik, ke sekolah itu. Jadi sama dengan Bapak Polisi karena itu sudah kondisinya berat ya. Baik, siap. Kalau ngomongin bullying ini kayaknya 1 jam nggak cukup ya Bunda ya. Kayaknya ini menjadi masalah PR bersama seluruh lapisan masyarakat. Dan juga ada rumah singgah loh kita. Iya, ada rumah singgah di Klinik Al-Basiro. Jadi kita ada semacam pondok pesantren ya. Pondok pesantren itu adalah pondok pesantren 7 tangkai yang bekerja sama dengan kita dari Klinik Al-Basiro dan juga Komnas Perlindungan Anak. Ada rumah singgah untuk tempat anak-anak yang katakanlah orang tuanya sudah tidak punya kemampuan dalam banyak hal. Contoh ya, kemarin tuh ada anak yang 5 orang anak bersaudara, ayahnya ODGJ, ibunya baru saja meninggal. Itu kan itu siapa yang ngurus kayak gitu kan, kasihan gitu loh. Nah itu kita ada rumah singgahnya dan khusus ada pondok pesantren satu lagi yang khusus mengobati gangguan mental. Jadi pondok pesantrennya 2. Yang satu anak-anak yang sehat secara mental dalam itu tapi masih tetap dalam binaan kami. Tapi ada satu lagi yang khusus untuk yang gangguan mentalnya agak berat gitu loh. Tapi dua-duanya penuh. Masih banyak yang pertanyaan. Ini kode ini ya Bunda ya. Ini dari luar kota malah. Bunda kita yang dari Gresik kan dari Kabupaten Malang aja kita masih kurang ini tempatnya. Ini ya bismillah lah semoga dimudahkan ya semua ada tempat lagi yang lebih bisa menampung mereka. Semua yang membutuhkan ya Bunda ya. Baik. Ya kayak misalnya contohnya ada anak gitu ya. Dia ya mohon maaf ya beragama lain gitu ya. Terus kemudian orang tuanya anak yang awalnya satu kepercayaan, kemudian anaknya orang tuanya kemudian masuk ke agama lain, anak ini nggak mau, tapi masih kecil. Anak ini sudah sangat tidak kondusif dengan orang tuanya. Itu kemudian minta tolong kepada kami. Agar semuanya aman ya kami bisa melibatkan dinas sosial dan sebagainya. Di dalamnya juga ada ini loh anak yang misalnya SD sudah terlibat ke prostitusi online misalnya kayak gitu, anak SD loh. Wow. Jadi akan panjang ini nanti pembahasan. Iya, jadi itu semuanya kan semuanya itu kan untuk memastikan bahwa anak Indonesia harus aman dalam arti kan ternyata mereka ini anak ini tidak paham kalau itu sebuah kesalahan gitu loh. Kita kerjasama dengan ini juga dengan dinas sosial juga. Baik, siap. Anak tidak paham karena apa? Dari kecil tidak pernah ada sosok ayah. Ketika ada laki-laki yang memberikan sedikit saja perhatian, kasih sayang, dia merasa nyaman, merasa aman, merasa karena kehausan ya selama ini. Oh ini yang bisa memberikan dahaga aku. Kemudian yang tadinya memperhatikan sebagian, kalau dia mendapatkan bolak-balik pelecehan seksual, kemudian setelah merasa menikmati, akhirnya masuk ke dalam kategori kecanduan gitu loh. Ini harus diobatin. Kita kayaknya butuh jadwal lagi nih Bunda untuk ngomong-ngomongan lagi tentang satu macam bullying aja belum selesai ya. Saya ngomong cepet banget lah ini. Sayangnya kita dibatasi waktu. Bunda Dewi terima kasih sekali sudah hadir ke Pro 1 RRI Malang. Kayaknya harus
lagi ya pada kesempatan yang akan datang ya Bunda ya. Siap, untuk insya pembahasan Allah. lebih mendalam tentang Iya. bullying ini. Iya, Terima boleh, kasih sekali sudah hadir di Sama-sama, RRI Malang. Reza. Dan sayangnya kita harus akhiri sampai di sini Bunda, Siap. karena kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Dominic Solanke. Usai laga pelatih Tottenham Postecoglou menyatakan pentingnya kemenangan ini. Was really important for us. Ini sangat penting bagi kami, terutama hari ini. Kami membutuhkan jalan keluar yang menyerang dan mencetak gol dengan baik. And took his goal well, as you said. Archie Gray, pemain muda Spurs, juga menyebut laga ini berat karena mereka hanya bermain dengan 10 pemain, namun puas dengan hasil akhirnya. Happened, but it was a tough game, and they did well. Itu adalah pertandingan yang sulit karena kami hanya 10 pemain, namun kami berhasil melakukannya. Tapi secara keseluruhan ini adalah hasil yang bagus untuk malam kandang di pertandingan pertama di Liga Eropa. Home night in the European fixtures, but Sementara itu hasil di laga Liga Eropa lainnya. Ajax menang telak 4-0 atas Besiktas. Sementara AS Roma harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao. Braga menang 2-1 atas Maccabi Tel Aviv. Eintracht Frankfurt imbang 3-3 dengan Plazen. FCSB menang 4-1 melawan RFS. Dan Lyon menang 2-0 atas Olympiakos Piraeus. Dari Jakarta.